Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam program Renungan Pagi kita hari ini, hari Jumat 29 November 2024. Bersyukur selalu karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menapaki hari ini. Namun sebelum kita menapaki hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan roh kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah ini tidak menjadi sebuah kebiasaan saja, tapi biarlah ini menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas hidup yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk sehat dan kuat yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk sakit kelemahan tubuh, untuk setiap masalah, persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan, bahkan duka cita yang Kau izinkan untuk kami rasakan. Kami percaya di balik semuanya itu Tuhan, ada berkat sukacita yang akan Engkau sediakan bagi kami. Dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia Tuhan, kami seringkali berbuat dosa kepadamu. Kami percaya Engkau Allah berkuasa mengampuni kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan firman-Nya. Dan Roh Kudus Tuhan akan menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Setiap kuasa kegelapan yang mencoba-coba untuk mencuri kebenaran firman-Mu, kami mau bersatu hati. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Yesus, agar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 10 ayat 1 dan 2. Yeremia pasal 10 ayat 1 dan 2 firman Tuhan. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah kebiasaan yang baik. Saudara-saudara kekasih Kristus, firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengatur perilaku setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan ini diibaratkan sebagai pedang bermata dua yang mampu mengikis keinginan daging yang menyesatkan dan mampu memangkas hal-hal buruk dalam kehidupan manusia. Dalam Mazmur 119 ayat 105, pemazmur mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah kebenaran yang mampu untuk mengubah kehidupan manusia, mengubah kebiasaan-kebiasaan manusia. Itu berarti firman Tuhan sangatlah penting. Karena itu harus didengar, harus dihayati, dan dimaknai dalam setiap kehidupan. Ketika kita mengabaikan firman Tuhan, maka kehidupan kita akan mengalami kebinasaan dan kehancuran. Saudara-saudara kekasih Kristus, Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada umatnya dan diminta agar memperhatikan dan mendengarnya. Sebagai umat pilihannya, bangsa Israel seharusnya hidup sesuai dengan ikatan perjanjian, hanya mendengar suara Tuhan dan hanya menyembah Tuhan, tidak mendengar Allah lain dan tidak mendua hati. Dengan mendengar firman-Nya, mereka akan hidup, mendapatkan berkat, dan dijauhkan dari kebinasaan dan kehancuran. Pada ayatnya yang kedua, firman Tuhan ini adalah peringatan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel oleh karena mereka telah terpengaruh, mereka telah tertarik dan telah mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa sekitar yang menyembah berhala. Bangsa-bangsa sekitar percaya astrologi atau tanda-tanda langit dapat menentukan dan mengendalikan kehidupan manusia.
keberadaan bintang, komet, meteor, pergerakan bumi, gerhana bulan, dan gerhana matahari dianggap membawa pesan-pesan dari surga atau mewakili kuasa-kuasa dewa-dewa. Itulah sebabnya mereka menyembah matahari, bulan, dan bintang. Bangsa Israel sebagai umat kepunyaan Allah diingatkan untuk tidak mengikuti dan melakukan kebiasaan dari bangsa-bangsa lain yang menyembah tanda-tanda di langit. Hanya Allah yang patut disembah oleh umat kepunyaannya. Allah membuktikan bahwa dengan kekuatan dan kuasanya telah membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Ia menuntun mereka di padang belantara, membawa masuk dan menempati tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Kebiasaan yang dilakukan bangsa-bangsa lain tidak boleh diikuti oleh bangsa Israel karena semua adalah kesia-siaan dan hanya akan membawa petaka, hanya akan membawa kutuk, hanya akan membawa kehancuran dan kebinasaan bagi bangsa Israel. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita berhadapan dengan begitu banyak tawaran yang dapat menggoyahkan iman kita kepada Tuhan yang kita sembah. Membenarkan dan mengikuti kebiasaan telah menjadi budaya dalam kehidupan keseharian kita, walaupun hal itu belum tentu benar. Padahal yang harus kita lakukan adalah membiasakan melakukan yang benar menurut ukuran yang benar, yaitu firman Tuhan. Pengaruh akan selalu datang silih berganti dalam berbagai bentuk, tetapi iman kita janganlah hanyut oleh perubahan zaman. Jangan mudah dipengaruhi oleh gaya hidup yang telah menjadi kebiasaan tapi tidak sesuai dengan iman kita. Keluarga sebagai lembaga terkecil dari persekutuan hendaklah menanamkan nilai-nilai iman kepada seisi keluarga sehingga menjadi benteng yang kokoh, fondasi yang kuat, fondasi yang teguh kepada Tuhan. Mari kita membiasakan berpikir yang benar dan melakukan kebenarannya agar berhenti membenarkan kebiasaan buruk. Ujilah dan selidikilah setiap kebiasaan yang ada, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ubahlah kebiasaan yang buruk menjadi baik menurut firman-Nya. Saudara-saudara kekasih Kristus kepada umat kepunyaannya saat ini, yaitu kita, saudara dan saya, sebagaimana umat Israel diminta untuk mendengarkan firman-Nya, demikian juga kita prioritaskan untuk mendengar firman Tuhan dalam kehidupan ini. Kita diingatkan agar jangan pernah menggantikan Tuhan dengan siapapun dan dengan apapun. Karena sejarah juga membuktikan bahwa hanya Tuhan Allah sumber hidup yang menjamin kepastian keselamatan kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tuhan telah menyatakan dirinya dan kehendaknya. Ia menghendaki agar kita umatnya memperhatikan, mendengar dan melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya. Saudara-saudara kekasih Kristus, janganlah kita bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan, apalagi menganggap firman Tuhan tidak ada manfaatnya dalam diri kita. Ingatlah bahwa firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan memberi petunjuk arah mana yang harus kita lakukan, memberi petunjuk arah mana langkah hidup yang benar untuk diberkati dan untuk diselamatkan. Ada banyak pikiran negatif yang menggoda dan mengganggu kita sehingga langkah hidup kita dapat tersesat. Hiduplah di dalam firman-Nya dengan berpikir positif dan menjadikan kehendak-Nya menjadi kehendak kita. Pasti kita akan diberkati, pasti kita tidak akan tersesat. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah Tuhan firman-Mu dan berkatilah kami, sehingga apa yang kami dengar bukan hanya tersimpan dalam hati pikiran, tapi juga Tuhan itu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kami mau membiasakan diri untuk mendengar dan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu, agar kami semua bisa terhindar Tuhan dari malapetaka dan kecelakaan, dan berkat-berkat Tuhan menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa, mau bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Dalam kesukacitaan mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan dengan kekuatan. Segala harapan, cita-cita Tuhan yang menjadi keinginan mereka, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus nyatakan dan jadikan itu hadiah bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang dalam keadaan sakit, entah mereka yang ada di rumah atau di rumah sakit. Tuhan berkati setiap obat, setiap makanan minuman yang mereka konsumsi, agar mereka boleh memperoleh sehat dan kuat. Kuasa darah Yesus Kristus kami percaya sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang dalam beban berat, sedang dalam pergumulan, apapun pergumulan mereka. Tuhan, Engkau hadir, bukakan jalan, berikan jalan yang terbaik. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka memperoleh solusi dan semuanya berkat pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus, saksi Kristus yang telah membebaskan, yang telah menolong, yang telah menjawab segala pergumulan kehidupan mereka. Berkatilah Tuhan kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas, pekerjaan, terlebih dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan menolong dan membuat kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Inilah yang menjadi doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menyampaikan terima kasih untuk saudara-saudara yang setia dengan program mendengarkan suara Tuhan. Kiranya ini bukan hanya menjadi sebuah program semata, tapi ini boleh menjadi kerinduan setiap hati kita untuk terus diberkati. Dan bagi saudara-saudara yang telah diberkati oleh firman Tuhan pada channel ini, kami meminta mengundang Anda dengan penuh kasih untuk dapat membagikan firman Tuhan yang ada kepada saudara-saudara kerabat kita yang lainnya, sehingga mereka pun memperoleh berkat yang sama yang kita terima setiap hari. Dan untuk saudara-saudara semua, kekasih-kekasih Kristus yang belum subscribe di channel Mendengar Suara Tuhan, kami mengundang Anda untuk boleh subscribe di channel ini, mengaktifkan tombol notifikasinya, agar setiap ada perenungan dengan otomatis sistem akan mengingatkan kita untuk boleh mengikuti renungan pagi bersama-sama. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.